Oke bang, Udah beres. udah beres bang. Duh, ngopi dulu kita bang. Habis Nggak ada ini kan, lain nggak ada berkas. kekurangan kan? Dokumen. Nggak ada aman. Ini udah nih bang untuk tadi pendaftaran permohonan dan ini tanda terimanya. Kan kita lagi nguji Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ya bang ya. Iya, mudah-mudahan MK inilah mahkamah bisa memahami urgensi yang sedang kita upayakan. Iya. Gitu sih. Karena kan memang berkaca dari pemilu kemarin tuh, itu kan memang kegaduhan itu kan muncul ya lebih banyak dari keterlibatan para pejabat negara. Betul bang. Itu yang mesti kita antisipasi kan. Jangan sampai nanti di pilkada nanti ya terulang lagi presiden, wakil presiden, menteri pada ikut-ikutan kampanye. Nah, itu memang yang sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan dari calon lain yang tidak mendapatkan dukungan dari mereka itu. Gitu. Mudah-mudahan sih mahkamah bisa memahami urgensinya sih ya, gitu. Karena memang kalau misalkan kita melihat kontestasi pilkada ini secara transparansi kan lebih ini juga ya bang ya, kita sebagai masyarakat sipil gitu bang. Iya. Kan kalau kita lihat sebenarnya gini loh, di ketentuan pasal 70 ayat 1 huruf B ini, itu kan sebenarnya mengatur ASN, anggota kepolisian, anggota TNI itu nggak boleh berkampanye. Jadi calon nggak boleh melibatkan mereka tuh. Gitu. Nah, sebenarnya semangat itu udah bagus. Artinya untuk menjaga marwah wibawa dari lembaga tersebut. Betul. Gitu. Tapi kalau kemudian pimpinannya diperbolehkan kampanye, ya kan sama aja bohong. Iyalah. Bawahan yang nggak boleh kampanye, tapi pimpinannya pada kampanye. Nah, yang jadi masalah ketika berkampanye itu selalu menimbulkan hal-hal yang lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, gitu kan? Dari sisi ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, gitu. Ya namanya misalnya contoh wakil presiden lagi menjabat berkampanye, itu kan pasti kan akan menimbulkan perlakuan yang berbeda. Iya. Baik Besar dari sisi kan perizinan dan segala macam gitu kan. Siapa sih yang berani menghentikan wakil presiden gitu kan. Sementara calon yang lain nggak mendapatkan dukungan dari wakil presiden misalnya, atau dari presiden atau dari menteri misalnya. Nah, itu kan menimbulkan banyak mudaratnya gitu. Nah, dan sebenarnya lebih bagus ya sudah, baik itu ASN, anggota TNI, anggota Polri, termasuk juga kepala badan, lembaga, menteri, presiden, wakil presiden, udah netral. Gitu. Artinya ya ngapain ikut kampanye? Nggak perlu ikut kampanye lah, gitu. Biarkan aja mereka yang berkontestasi, mereka fokus melaksanakan tugas-tugasnya, gitu kan, dalam mendukung mensukseskan pilkada besok 2024, gitu. Ya pesannya sebenarnya itu yang mau kita sampaikan ke publik dan ke MK. Harusnya sih kalau itu bisa ditangkap sebenarnya juga tidak akan merugikan siapapun kok. Malah ini kan bisa membuat kondisi politik 2024 itu menjadi lebih baik kan, lebih tenang. Iya, sama kan kondisi. Melihat dari definisi demokrasi juga kan bang. Kalau melihat dari demokrasi kan kita maksudnya melihat suara dari masyarakat secara penuh gitu kan. Kalau misalnya dapat dukungan dari mereka aja, itu bukan salah satu kontestasi kalau misalkan kayak gitu. Bahkan dissentingnya beberapa hakim konstitusi di putusan Pilpres kan juga menyinggung soal itu, gitu. Jadi kalau nggak salah yang mulia Hakim Prof Arief deh, itu di dissentingnya itu jelas menekankan soal keterlibatan presiden dalam berkampanye itu juga melanggar etik dan ya menilai tidak adil kan bagi paslon lainnya. Jadi sebenarnya sih itu yang mau kita yang kita sampaikan.